Salam dan bahagia. Pemirsa, pada video ini berisi praktik baik coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-observasi, dan yang kedua yaitu kegiatan observasi. Yang ketiga kegiatan pasca observasi. Pada kesempatan pertama kegiatan pra-observasi, di sini saya akan meng-coaching rekan sejawat saya, Ibu Yohana Aprilia SPD, Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 5 Salatiga. Mari kita saksikan coaching pra-observasi. Assalamualaikum Bu Yu. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabar hari ini Bu Yu? Alhamdulillah baik. Bu Anis bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Yu, hari ini kebetulan kita ada jam kosong, akan saya manfaatkan untuk kegiatan pra-observasi. Jadi saya terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktu Bu Yu saat jam kosong. Enggak apa-apa Bu. Baik Bu Yu. Nah, kegiatan pra-observasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan Bu Yu pada saat pelaksanaan observasi di kelas nanti. Baik Bu Yu, untuk tujuan pembelajaran pada saat observasi nanti apa Bu Yu? Bu. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik akan mampu yang pertama membuat teks tentang pengalaman pribadi di masa lampau. Kemudian yang kedua adalah mempresentasikan teks yang telah dibuat di depan kelas dengan percaya diri. Oh ya, jadi tujuan pembelajarannya ada 2. Iya. Yang pertama membuat teks, dan yang kedua mempresentasikannya. Begitu ya Bu Yu? Ya. Kemudian Bu Yu, ukuran keberhasilan dari pembelajaran Bu Yu yang akan laksanakan besok apa? Iya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu. Jadi, pembelajaran dikatakan berhasil jika peserta didik mampu membuat teks pengalaman pribadi di masa lampau, kemudian mempresentasikannya di depan kelas dengan percaya diri. Ya. Nah, kemudian Bu Yu, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut dengan melihat pembelajaran sebelumnya, tentunya kan di sini ada yang akan Bu Yohana kembangkan. Nah, apa yang akan Bu Yohana kembangkan dari siswa melalui pembelajaran ini? Yang akan saya kembangkan adalah kemampuan peserta didik untuk membedakan antara kata kerja bentuk pertama dan kata kerja bentuk kedua. Selain saya berikan catatan tentang kata kerja bentuk pertama dan kata kerja bentuk kedua, saya juga akan menampilkan video tentang materi tersebut di ACDPR. Ya, bagus sekali Bu Yu. Berarti di sini RPP yang Bu Yu buat RPP yang berdiferensiasi ya. Ya. Kemudian Bu Yu, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, kira-kira strategi pembelajaran apa yang Bu Yohana rencanakan untuk dapat mencapai tujuan dari area pengembangan tersebut? Nanti saya akan menggunakan metode mind mapping dan picture to picture. Mind mapping akan memudahkan peserta didik untuk menyusun struktur teks dari bidang teks atau materi C1 C2. Kemudian yang kedua adalah picture to picture, memanfaatkan media gambar. Jadi siswa akan memasangkan dan mengurutkan gambar dengan penjelasannya. Ya, jadi strategi yang digunakan ada 2, mind mapping sama picture to picture. Kemudian, nah, untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran dan strategi yang digunakan adalah mind mapping dan picture to picture. Nah, di sini Bu Yu mempersiapkan apa saja untuk alat dan bahannya? Untuk mind mapping akan saya sediakan kertas karton dan spidol warna-warni itu Anis. Kemudian untuk picture to picture-nya akan saya sediakan beberapa gambar beserta penjelasan dari gambar tersebut. Nah, kemudian Bu Yu, nanti setelah selesai pembelajaran, apakah Bu Yu akan mengadakan refleksi dengan anak-anak? Ini Bu pasti, karena dengan refleksi kita akan mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik. Kita juga bisa mengetahui apakah
strategi pembelajarannya kita gunakan itu tepat guna untuk peserta didik atau tidak. Ya, betul sekali Bu Yu. Berarti Bu Yu melakukan refleksi kaitannya juga untuk kebaikan pembelajaran Bu Yu yang akan datang ya. Ya Bu Yu. Nah, terus ini kira-kira pelaksanaan untuk observasi kapan Bu Yu? Insya Allah nanti hari Kamis tanggal 27 April. Kamis 27 April. Di kelas berapa Bu Yu? 8D. Kelas 8D. Jamnya? Jam ke 1 jam 2. Jam ke 1 Ya lah, saya sudah penasaran, tertarik untuk melihat bagaimana pembelajaran besok. Masih tanggal 27 ya Bu Yu ya. Ya, mudah-mudahan Bu Yu bisa mempersiapkan dengan baik dan pada saat observasi nanti yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kemudian Bu Yu satu lagi, nanti setelah observasi maka akan ada kegiatan pasca observasi. Istilahnya refleksi untuk observasi. Refleksi saat observasi di kelas dan nanti akan dipandu oleh pengajar praktik saya yaitu Pak Joko. Apakah Bu Yu bersedia? Ya, terima kasih sekali Bu Yu. Monggo kegiatan pra-observasi ini sudah selesai. Nanti Bu Yu bisa mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat observasi di kelas. Terima kasih Bu Yu. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Take a deep breath. Tarik nafas dalam-dalam lagi. Keluarkan lagi. Ya. Yes. Open your eyes. Have you feel fresh? Sudah merasa segar? Sudah ya? Sudah. Ada yang pernah ngantuk. Sekarang kita kembali ke aktivitas kita. Jadi oke. Jadi tugasnya adalah kalian menceritakan pengalaman pribadi kalian ke teman sekelompok. Kemudian pilih satu pengalaman yang paling menarik. Ready? Satu akan memberi masukan ya. Menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You understand the material well. Kalian sudah paham materinya dengan sangat baik. Ya. Oke. Coba perhatikan semuanya. Kira-kira hal apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa? Thank you so much. Maksudnya hari ini pelajarannya menyenangkan apa tidak? Menyenangkan sekali. Yang menyenangkan apanya? Bagian apanya? Terus pemahaman apa yang bisa kalian terima? Banyak. Kasih satu contoh. Maybe yang awalnya belum paham apa itu recount, sekarang sudah jadi paham. Gitu ya. Sudah paham belum recount text? Sudah? Sudah. Ada berapa struktur recount text tadi? Apa saja? Orientasi, reorientasi. Iya, amazing. Kemudian yang terakhir, pembelajaran hari ini akan menarik jika apa? Aman. Pembelajaran di tahun ini akan menarik jika apa? Ada saran? Apa? Ya, artinya kenapa? Mungkin model pembelajarannya lebih bervariasi seperti itu ya. Oke. Because the time is over, waktunya sudah habis. I hope you understand the material well. Semoga bermanfaat ya. Next week minggu depan kita akan belajar tentang notice pada mata. Oke. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Thank you so much. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat fasilitator yaitu Bapak Sutati dan yang saya hormati pengajar praktek Bapak Joko. Dan tak lupa yang saya kasihi Ibu Yohana. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik tentang pasca observasi. Di sini saya melakukan coaching dengan rekan sejawat saya yaitu Bu Yohana. Nanti Bu Yohana akan memperkenalkan diri sendiri. Monggo Bu, saya beri waktu untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Yohana Aprilia. Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 dan 8. Saya dan Bu Anis telah melakukan kegiatan pra-observasi pada hari Senin tanggal 17 April 2023, kemudian kegiatan observasi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, dan hari ini adalah kegiatan pasca observasi. Demikian Pak Anis. Iya, terima kasih Bu Yo. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Anis bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini saya melakukan coaching pasca observasi dan di sini saya rekam, kemudian nanti akan saya upload di YouTube. Apakah Bu Yohana bersedia dan berkenan? Iya Bu, bersedia. Ya, terima kasih. Baik Bu Yo, saya ulang sebentar biar kita mengingat memori dulu karena ini ibaratnya sudah 1 bulan yang lalu. Kita sudah melakukan yang namanya kegiatan pra observasi. Ya. Masih ingat Bu Yo kita lakukan di mana? Di perpustakaan. Di perpustakaan. Kebetulan kita seragamnya sama sehingga tahu tanggal berapa Bu? 17 Bu, pakai korpri nih. Iya, 17 April. Nah, kemudian setelah itu kita melaksanakan observasi hari Kamis ya Bu. Kamis di kelas 8D, jamnya jam 1. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Yo. Nah, sekarang Bu Yo, di kesempatan kali ini saya ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang diharapkan Bu Yo dari saya. Kita semua tahu ya Bu, bahwa Bu Anis itu adalah seorang guru penggerak. Kalau kata saya itu guru pilihan. Kenapa pilihan? Karena tidak semua guru bisa lolos seleksi calon guru penggerak. Contohnya saya sendiri Bu, saya 2 kali nyoba gagal terus. Kemudian saya ingin belajar banyak dari Bu Anis selaku guru penggerak, pasti ilmunya juga banyak sekali nih, untuk kebaikan pembelajaran saya di masa yang akan datang. Saya juga ingin mengetahui cara memfasilitasi kebutuhan murid saya. Seperti itu. Beberapa waktu yang lalu saya sudah dapat pengetahuan baru dari Bu Anis tentang penerapan KSE, kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi produk, konten, dan proses. Kemudian belajar budaya positif juga. Namun demikian, saya tetap ingin belajar lebih banyak lagi dengan Bu Anis. Boleh nih Bu? Ya, boleh. Jadi gini ya Bu, ternyata Bu Yo sudah mendapatkan ilmu baru. Yang semula belum melakukan KSP sudah melakukan, kemudian berdiferensiasi juga melakukan disiplin positif. Ya Bu Yo, pada saat observasi hari Kamis itu yang di kelas 8D, Bu Yo kan sudah mengajar dengan baik. Nah, setelah Bu Yo melakukan pengajaran itu, perasaan Bu Yo bagaimana? Jujur, saya senang, terharu, dan puas ya Bu. Karena ketika saya masuk kelas, semua siswa itu udah anteng, udah tenang, sudah siap mau belajar. Ketika saya memberikan materi, siswa itu terlihat sangat antusias dan tertarik. Mungkin karena media yang saya pakai itu bervariasi. Dan ketika saya mengajar, tidak ada anak yang asik sendiri atau ramai sendiri. Kemudian beralih ke diskusi, semuanya juga aktif anak-anaknya. Di sela-sela diskusi, saya terapkan KSE Bu, agar anak-anak itu bisa rileks, kemudian konsentrasinya bisa bertambah lagi untuk melanjutkan pembelajaran. Kemudian setelah diskusi selesai, anak-anak presentasi ke depan, kalau saya amati sudah pada percaya diri, saya sudah senang sekali. Setelah selesai diskusi, siswa saya beri soal 10 nomor melalui Google Form untuk mengecek pemahaman
siswa sudah paham belum dengan materi yang saya berikan? Dan ternyata hasilnya alhamdulillah Bu, hampir semuanya tuntas. Kemudian di akhir pembelajaran saya refleksi bersama anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak semuanya tertarik, senang Bu, karena medianya bervariasi, jadi tidak ngantuk, tidak bosan. Materi apa yang kalian dapatkan hari ini? Sudah paham juga. Berarti kalau saya mengatakan tujuan pembelajaran dulu yang sudah dinyatakan itu sudah berhasil ya Bu? Masih ingat tujuan pembelajaran kemarin apa ya? Tujuannya adalah anak mampu membuat teks pengalaman masa lalu dengan benar, kemudian teks tersebut dipresentasikan di depan kelas dengan percaya diri. Berarti tujuan pembelajarannya bisa membuat teks tentang pengalaman pribadi di masa lalu, kemudian mempresentasikannya dalam bentuk mind map ya. Ya. Nah, kira-kira kalau keberhasilan Bu Yu dalam mengajar itu, kalau dilevelkan dengan angka 1 sampai 10, saat itu Bu Yu berada di level berapa? Menurut saya masih di angka 8. Angka 8. Ya. Berarti Bu Yu masih memiliki keinginan untuk berada di level berapa? 10. Ya. Level Oke. Nah, kalau Bu Yu menganggap masih di level 8, kira-kira di situ apa yang belum bisa mencapai maksimal, atau istilahnya apa yang harus diperbaiki? Ya, jadi setelah observasi itu gitu, saya melakukan refleksi diri. Pembelajaran saya saat observasi itu bagaimana? Dan saya temukan Bu kekurangannya. Jadi ketika saya memberikan stimulus di awal pembelajaran berupa teks, teks yang saya berikan itu saya baca sendiri, yang seharusnya saya beri kesempatan anak untuk membaca, tapi saya baca sendiri. Itu kesalahan pertama. Kemudian yang kedua, teks yang saya tampilkan itu nggak terdiri dari belakang Bu. Itu kesalahan kedua. Harusnya saya menyediakan media jajanan. Berarti sudah pas ya Bu Yu memposisikan di nomor 8, di level 8, karena itu tadi ternyata Bu Yu memberikan teks, Bu Yu istilahnya masih aku sih yang membaca, saya dulu yang membaca ya. Nah, bagus sekali, berarti Bu Yu sudah menyadari kekurangannya. Nah, Bu Yu sudah menyadari kekurangannya bahwa sebaiknya biar siswa dulu yang membacakan teks, nah, sehingga siswa juga memiliki kepercayaan diri, kemudian kemahiran dalam berbicara, kemudian yang tadi tentang media terlalu kecil itu bisa disikapi dengan mungkin anak-anak sebelumnya sudah diberi di grup ya. Nah, Bio, nah sekarang dari Bio sudah tahu kekurangan saya ini Bu. Nah, kekurangan saya tadi ada 2, baik saya harus mengoptimalkan siswa atau biarkan siswa pembelajaran berpusat pada siswa, kemudian medianya juga menarik bagi siswa. Kira-kira rencana apa yang akan Bu Yana lakukan ini? Menambah media pembelajaran Bu. Iya. Akan lebih baik lagi. Kalau kemarin kan hanya pakai mind mapping sama picture to picture. Mungkin nanti pembelajaran berikutnya bisa pakai kayak snowball drawing, model pembelajaran yang lain. Bisa dijelaskan sedikit mind mapping itu yang bagaimana? Mind mapping itu kita mengelompokkan ide utama, kemudian dibuat seperti kerangka Bu. Jadi mind mapping ini memudahkan siswa untuk mengingat ide utama dan menganalisisnya. Kalau kemarin kan materinya di konteks. Di konteks ada 3 bagian. Paragraf pertama itu pembukaan atau orientation, kemudian paragraf kedua itu kejadian-kejadian atau peristiwa. Paragraf ketiga adalah penutup. Jadi dari 3 paragraf ini anak-anak bisa membuat kerangka menjadi 3. Terus yang Bu Yu ingin kembangkan tadi katanya ingin yang snowball. Nah, itu yang bagaimana itu? Snowball drawing itu untuk mengasah kemampuan siswa untuk berbicara atau speaking. Jadi nanti kertas ditulis pertanyaan, kemudian kertasnya itu seperti dikumpul-kumpul gitu. Kemudian dilemparkan ke siswa lain. Nanti siswa yang mendapat snowball itu membaca pertanyaan dan menjawab dengan bahasa Inggris. Tapi kalau saya lebih ini Bu, snowball itu kan tadi kertas dikumpul. Saya modifikasi menjadi color plane. Jadi pesawat diterbangkan, jadi kertasnya nggak rusak. Oh begitu, bagus sekali ya. Jadi sudah
memiliki rencana untuk lebih baik lagi agar bisa optimal, tadi bisa mencapai level 100 ya. Nah, sekarang Buyo tadi sudah menyadari kekurangannya, kemudian sudah memiliki angan-angan biar mencapai maksimal itu sudah saya harus melakukan ini, saya melakukan ini. Nah, itu yang ingin saya tahu Buyo. Area pengembangannya nanti rencananya Buyo mau bagaimana biar bisa membuat media yang bervariasi, kemudian di kelas juga bisa mengoptimalkan siswa, apa yang akan Buyo lakukan? Saya ini Bu, di waktu senggang saya sering membuka PMM, platform Merdeka Mengajar. Sekarang sudah banyak ya Bu, modulnya sudah banyak. Jujur saya baru dapat 1 sertifikat. Oh, alhamdulillah itu Bu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Mengerjakan sudah banyak Bu, tapi menunggu validasinya sampai 2 bulan. Seperti itu. Tapi walaupun menunggunya lama, tidak menyurutkan semangat saya untuk selalu belajar di PNM. Saya pelajari materinya, membuat aksi nyata, saya sebarkan. Luar biasa sekali Bu. Jadi memang kita harus bersemangat di PNM Bu ya. Ibaratnya rapot kita itu ya di situ. Nah, sehingga kita tidak boleh hanya diam di zona nyaman, tapi sebagai guru karena kita memberikan ilmu, nah hanya memberikan tapi kita tidak pulaan lagi. Ibaratnya kan kita akan rugi, bangkrut. Nah, Buyo sudah luar biasa memperdalam PNM meskipun satu, itu ibaratnya sudah memancing. Memang harus sadar karena satu korektor yang mengoreksi itu yang dikoreksi ada 1000 guru. Nah, barangkali Buyo itu saat mengirim di posisi yang ke-1000 sehingga harus sabar saja dulu. Ya, jadi itu tetap harus di waktu senggang harus selalu disentuh. Dan setelah menyentuhnya ya juga harus segera dimanfaatkan, diimplementasikan kepada siswa. Nah, selain PNM, apalagi Buyo? PNM kami dari grup MGMP Bahasa Inggris ada KKG, kegiatan kolektif guru. Setiap MGMP kan kalau bahasa Inggris hari Selasa. Alhamdulillah saya juga selalu hadir kalau kegiatan MGMP. Oke, berarti aktif mengikuti KKG ya. Dan tentunya ini tidak tembok dengan jam pelajarannya. Karena kalau hari Selasa khusus bahasa Inggris diluangkan waktunya Bu, dikosongkan. Walaupun ada jam mengajar hanya jam 1-2. Bagus Bu. Memang harus KKG itu harus diikuti biar kita tahu perkembangannya. Meskipun kita jamnya tidak pas kosong, nggak usah berangkat lagi juga nggak tahu. Nah itu nanti yang bagi kita sendiri. Istilahnya di situ banyak manfaat. Baiknya manfaatkan itu kita juga mengoptimalkan. Dan ini Bu Anis untuk mengobati sakit hati saya karena baru dapat 1 sertifikat tadi. Saya mandiri ikut pelatihan yang lain. Iya, apa itu? Dari ruang temu guru ada, kemudian guru pandai. Ruang temu guru. Berarti dengan bertemu dengan guru siapa ini? Ini semua guru seluruh Indonesia, semua jenjang. Jadi Langsung materinya atau bagaimana? online. Online. Ruang temu guru pandai, kemudian ada guru inspiratif Indonesia. Saya ikutnya ke situ. Makanya Buyo pada saat mengajar di kelas juga luar biasa sekali. Masih belajar. Karena selain ada PNM, kemudian KKG, ruang temu guru, apalagi yang Buyo lakukan untuk memperbaiki pengajaran Buyo tadi? Saya cari-cari ini Bu, browsing di internet seperti YouTube, di TikTok atau di Instagram saya mengikuti yang dari native speaker, orang asing. Jadi tahu cara ngomong yang benar bagaimana, grammar bagaimana. Itu Bu Yana bisa berbicara langsung atau bagaimana? Atau itu Belum, seperti orang di Anan? Online seperti di Anan. Seperti di Anan. Cuma dijawab langsung yang bersangkutan dan juga bisa dengan suara. Kalau di aplikasi Cake saya juga ada tuh. Cake itu aplikasi khusus bahasa Inggris. Cake itu ajaannya gimana ya? Cake, kue. Kue. Ini juga mulai saya ajarkan ke siswa. Setiap hari 15 menit membuka, paling nggak buka. Nanti juga kosakata siswa bisa menambah. Luar biasa sekali itu ya. Kegiatan diikuti yang tentunya dalam rangka untuk mengoptimalkan siswanya agar pembelajaran berpusat pada siswa.
Baik Bu Yu, dari rencana panjenengan untuk memperbaiki pembelajaran jenengan di kelas itu, nah kapan itu akan panjenengan lakukan? Sementara jenengan ngajarnya juga banyak, nah itu kapan rencananya? Kalau yang saya ikuti seperti apa tuh, yang ruang temu guru pandai kan ada jadwalnya. Alhamdulillah jadwalnya itu 3:30 atau 7:30 habis isya. Kalau PNM bisa di sekolah waktu tidak mengajar. Gitu. Jadi Bu Yohana ini sudah mengikuti baik yang sudah diprogramkan oleh sekolah maupun kesadaran sendiri. Yang kesadaran sendiri tadi misalnya ikut temu guru, ya itu kan kesadaran sendiri, kemudian ikut guru pandai, nah itu kesadaran dari diri sendiri. Kalau yang dari sekolah biasanya Bu ikut apa? Biasanya awal semester Bu. Ya. Itu kan dari sekolah ada workshop. Ya, ya itu juga. Nah sekarang Bu Yu, nah untuk memperbaiki dari 8 menjadi 10 tadi, kira-kira Bu Yu membutuhkan jangka waktu berapa lama ya? Jangka waktu untuk memperbaiki itu. Nanti kan ini kita liburan Ibu. Iya. Saya manfaatkan waktu untuk selalu memperbarui media saya. Saya akan lebih berhati-hati lagi agar pembelajaran saya bisa ke student center, bisa berpusat pada peserta didik. Jadi saya juga harus meminimalisir menghilangkan ego saya. Iya, berarti Bu Yu ibaratnya sudah mempersiapkan diri. Kapan saya harus memperbaiki media saya, di waktu-waktu senggang itu harus digerakkan hatinya sendiri. Yang paling sulit itu menggerakkan hati. Nah, kalau sudah tergerak jangan berhenti. Nah itu kuncinya seperti itu. Nah Bu Yu, sekarang saya ingin tahu, nah kira-kira siapakah yang menjadi sumber inspirasi bagi Bu Yohana untuk kaitannya dengan pembelajaran Bu Yu yang di kelas ini? Sumber inspirasinya Bu, Ya. Semua teman di sekolah ini menginspirasi semua. Iya. Terutama itu yang guru senior, sangat menginspirasinya itu sudah sepuh tapi semangat mengajar dan semangat belajarnya itu luar biasa. Selain guru yang senior, guru penggerak. Di SMP 5 sudah ada Bu Budi, kemudian nanti Bu Ani sama Bu Lisa. Semoga nanti menyusul lagi Bu Yohana. Selain guru penggerak juga ada pengajar praktik Ibu di sekolah kita, Bu Hasanah Tausiati. Dan didukung oleh kepala sekolah. Sangat mendukung. Betul sekali Bu Yu, dukungan kepala sekolah itulah yang membuat kita istilahnya menjadi aman, menjadi enak dalam mengerjakannya. Ya, misalnya kita sudah ikut pelatihan ini, kemudian sudah mendapatkan sertifikat, kemudian minta persetujuan tidak dulu, nah itu kan membuat kita nah jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Baik Bu Yu, nah dari pertemuan ini apakah Bu Yohana masih ada yang ingin disampaikan? Saya yang pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Anis, Ibu, karena sudah memilih saya supervisi sebagai teman coaching Ibu. Ilmu yang saya dapat dari Bu Anis sangat banyak sekali. Insya Allah akan selalu saya aplikasikan setiap pembelajaran. Ada lagi Bu Yu yang disampaikan? Saya ingin belajar lebih banyak dari Bu Anis nih Bu. Kalau misalnya pas Bu Anis senggang, Bang, jangan bosan kok saja gitu ya. Siap Bu. Yang penting kan ada temunya. Bu Yu juga nggak usah takut, nggak usah sungkan. Ibaratnya merasa yang paling kecil, paling muda sama yang tua, jangan seperti itu. Semua kalau diawali dengan mohon maaf apa ada waktu, nah semuanya akan berjalan dengan baik. Oke. Jadi di sini Bu Yu tentunya mendapatkan banyak ilmu. Nah, ilmu yang didapatkan itu kalau tidak segera ditularkan lagi, maka akan putus. Nah, maka kalau Bu Yu sudah mendapatkan ilmu dari saya tadi, nah, berkewajiban, bukan berkewajiban, memiliki kesadaran supaya tidak hilang, itu juga harus ditularkan kepada temannya. Bisa menggunakannya teman yang dekat dengan bangkunya, atau dengan siapa, atau bisa berdiskusi dengan siapa. Seperti itu ya Bu. Satu lagi Bu,
Apa Bu Yu? Bu Ani sangat menginspirasi saya. Terima kasih sekali Bu Yu. Apa yang membuat menginspirasi Bu Yu? Saya belajar banyak ya Bu Ani. Semangatnya juga luar biasa. Ya Bu, segala sesuatu kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas itu kan akan menjadi ladang amal. Nah, jadi ibaratnya kita sudah masuk ke guru penggerak. Nah, kita juga harus ibaratnya kita harus bisa beradaptasi di situ. Di situ yang dimau apa. Nah, itu harus kita lakukan dengan ikhlas. Ya, kuncinya itu tuh. Ikhlas, kuat dan sabar. Nah, karena kalau nggak kuat nanti akan patah di tengah jalan. Nah, jadi Bu Yu, jangan seperti itu. Sebenarnya kita butuh, kita yang butuh. Dan dari situlah kita akan banyak mendapatkan ilmu. Dan untuk saat ini mumpung gratis. Nah, kalau untuk kan ini hanya tahun 2024. Nah, mungkin setelah itu kalau mungkin nanti menjadi berbayar kan kita akan semakin berat. Nah, mumpung ini gratis, mari kita ikuti karena ini penting untuk diri kita pribadi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Sehingga kita tadi tugas kita itu kan melayani siswa. Ya, jangan seperti tadi masih memiliki ego, akulah gurunya. Kita harus bisa merubahnya. Itu banyak seperti ini. Ya, semoga Bu Yu nanti tergerak hatinya untuk ikut kembali dan diberikan kemudahan kelancaran dalam mendaftar lagi. Jangan bosan untuk mendaftar. Jadi tipsnya agar bisa lolos ke seleksi CPP itu apa? Tipsnya agar bisa lolos apa yang ditanyakan di situ. Kalau misalnya sudah wawancara itu semua dijawab dengan jujur. Memang kadang sepertinya kita itu seperti orang sombong dulu, tapi itulah memang kenyataannya gitu. Jadi apa yang ditanya jawab aja dengan jujur. Misalnya apakah ibu sering membantu temannya untuk melakukan misalnya membuat media pembelajaran. Kalau memang iya ya katakan iya. Nah, ngerti ya kok buang-buang waktu aja bikin gawean itu aja. Nah, jangan seperti itu. Kalau memang teman membutuhkan ya sebisa mungkin kalau kita bisa ya membantu. Intinya itu dulu jujur dan yang penting kita mendapat dukungan keluarga. Karena waktu yang diberikan seperti ini banyak sekali. Terima kasih ilmu barunya lagi nih Bu. Terima kasih juga. Baik, demikian tadi wawancara coaching pasca observasi saya dengan Bu Yohana selaku guru bahasa Inggris di SMP Negeri 5 Salatiga. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.